Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sinau Geografi. Oke, para pelajar, anak-anak, siswa semua, di video kali ini kita akan membahas tentang litosfer, lebih tepatnya dinamikanya. Apa sih dinamika litosfer itu, dan kalau kita lihat secara fisik nanti wujudnya seperti apa yang ditimbulkan dari adanya dinamika litosfer, dan bagaimana juga proses terjadinya. Nah, semuanya akan kita pelajari nanti. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru pertama kali tahu tentang channel ini atau pertama kali lihat video ini, saya ucapkan welcome, selamat datang, dan semoga video-video di channel ini bisa memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dinamika litosfer. Baik anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dinamika litosfer ini, nah kita akan mengingat sebentar tentang objek atau materi yang dikaji dari geografi. Nah, geografi sendiri itu mengkaji dalam beberapa objek material. Yang pertama ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, sampai antroposfer. Nah, kelima hal ini atau kelima objek ini semuanya dikaji ya. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke litosfernya terlebih dahulu. Untuk yang lain saya rasa kalian juga sudah paham ya tentang pengertiannya. Nah, kita lanjutkan tentang litosfernya. Kenapa? Karena kita akan bahas tentang dinamika litosfer itu sendiri. Nah, litosfer sendiri kalau kita artikan, kalau kita terjemahkan, adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi yang mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya tentang litosfer. Nanti bisa kalian buka juga yang video yang ini ya. Video ini silahkan kalian buka, atau nanti mungkin linknya saya taruh di deskripsi aja ya. Nah, kenapa disebut dengan dinamika litosfer? Dinamika, kalau kita artikan dari dinamika itu kan tidak tetap. Maka bisa kita artikan juga dinamika itu adalah perubahan. Kalau di sini dinamika litosfer, maka bisa kita sebut juga dengan perubahan litosfer. Apa yang berubah? Apa yang menyebabkan dia berubah, dan apa wujud yang terjadi atau fisik yang ada setelah dia mengalami perubahan? Dia di sini yang dimaksud litosfer ya. Nah, kita lanjut. Nah, dinamika litosfer ini mengakibatkan perubahan dari wujud fisik bumi. Nah, wujud fisik bumi ini ya kenampakannya macam-macam. Ya, coba kita lihat di sini ada seperti apa. Contohnya di sini ada wujud fisik bumi secara utuh. Di sini ada kenampakan gambar, saya ambil dari internet juga ya. Jadi wujud bumi itu ada ya lautan dan daratan. Daratan di sini ada benua dan juga pulau-pulau kecil. Ada yang berwarna coklat, kekuningan, ada yang hijau, itu karena faktor vegetasi saja. Nah, kalau kita lihat dari map, ini juga saya ambil dari internet, ada kenampakan laut. Di sini ada Samudra Atlantik, ada Amerika Selatan, Amerika Utara, dan juga benua Afrika, begitu juga Eropa. Nah, ini contoh aja. Nah, ini adalah wujud bumi kita. Kalau kita lihat di sini ada garis-garis pantai, ya kan? Ini kayak mirip ya, kayak puzzle gitu. Ini kenapa kok ada laut yang lebarnya segini, ada yang lebarnya seperti ini? Kenapa kok bisa ada laut dalam yang seperti ini ya? Dan juga ada laut yang wujudnya seperti ini. Kenapa ada tanjung? Kenapa ada teluk? Semuanya itu kenapa? Headingnya kenapa semuanya? Karena memang ada tenaga geologis atau ada pergerakan-pergerakan lempeng tektonik. Nanti kita bahas semuanya ya. Ini contoh wujud fisiknya. Nah, kalau kita lihat secara nyata seperti apa sih wujudnya? Nah, ini kalau kalian jalan-jalan pasti pernah melihat yang namanya gunung. Kalau satu namanya gunung ya. Ini kemudian ada bukit-bukit juga, mungkin ada juga lembah, ada juga pegunungan. Kalau satu gunung, kalau banyak namanya pegunungan. Nah, itu adalah wujud fisik karena adanya dinamika litosfer. Kita lanjut ya. Nah, ada juga gunung yang seperti ini. Pernah lihat seperti ini? Ya, bagus ya. Kalau orang yang senang dengan alam, ini sangat bagus sekali. Nah, ada yang sangat tinggi, ada yang berwujud puncaknya ada esnya, dan macam-macam lah ya. Itu semua dampak atau wujud fisik dari dinamika litosfer. Nah, contoh yang lain ada seperti ini, pegunungan yang macam-macam bentuknya. Kok bisa seperti itu ya? Itu kan mengundang pertanyaan bagi kita ya, bagi pelajar seperti kalian, kok bisa seperti ini ya?
Kenapa? Prosesnya bagaimana? Itu semua karena proses atau tenaga yang disebut dengan tenaga geologis. Nah, kita bahas ya. Nah, dinamika litosfer seperti yang saya bilang tadi karena adanya proses atau tenaga geologis. Tenaga geologis itu apa? Tenaga geologis itu merupakan semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau kita sebut namanya tenaga endogen, dan juga tenaga yang berasal dari luar bumi yang kita sebut dengan eksogen. Nah, untuk tenaga endogen dan tenaga eksogen sudah pernah saya buat juga videonya di materi yang ini ya. Silakan nanti dilihat juga, dan kalau memang sempat nanti saya sematkan linknya di deskripsi ya, biar nggak susah-susah mencari kalian. Oke, kita lanjut. Jadi saya nggak akan bahas tentang tenaga endogen dan eksogen di sini ya. Nah, lalu proses geologis atau tenaga geologis itu berkaitan dengan prosesnya kan, proses geologis. Nah, kalau kejadian geologis itu memang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata secara langsung, kecuali itu bencana dahsyat seperti tanah longsor, kemudian ada pecahan batuan karena faktor tertentu, sehingga kita bisa lihat secara langsung. Tapi kalau yang kita lihat seperti ada gunung, ada lembah, itu semuanya perlu waktu yang lama, bisa ratusan hingga jutaan tahun. Lalu bagaimana kok kita bisa tahu prosesnya seperti apa, itu kok kita bisa tahu? Nah, kembali lagi kita melihat sejarah geologis. Nah, itu kita tidak bisa langsung ya, kita harus mengkaji dari teori-teori yang sudah ada. Kita harus melihat dari orang yang sudah konsen di bidang itu. Nah, maka dari situ kita bisa lihat berdasarkan teori. Di sini saya tulis teori makanya. Nah, sekali lagi teori itu bukan 100% benar, tidak selalu benar, tapi diyakini bahwa itu menuju ke arah yang paling tepat menurut pandangan orang dengan disiplin ilmunya masing-masing. Nah, dari dinamika litosfer ini ada 5 teori yang setidaknya kita bisa pelajari di sini ya. Yang pertama ada teori kontraksi, yang kedua apungan benua, Laurasia dan Gondwana, pemakaran dasar samudra, sampai ke teori lempeng tektonik atau tektonik lempeng. Dari 5 teori ini kita akan bahas satu persatu dengan singkat aja ya. Yang penting secara umum kalian bisa pahami dari dinamika litosfer itu sendiri. Yang pertama yaitu teori kontraksi. Teori kontraksi ini dikemukakan oleh James Dwight Dana dan juga Elie de Bauman tahun sekitar 1852 sampai 1874. Dalam teori ini dikatakan bahwa adanya proses pendinginan yang mengakibatkan bumi mengalami penyusutan, tapi penyusutannya secara perlahan, sehingga berdampak pada munculnya relief atau morfologi. Nah, morfologi itu kenampakannya seperti gunung, lembah, dan daratan di permukaannya. Maksudnya permukaannya itu di bumi ini sendiri ya. Nah, itu yang pertama, teori kontraksi. Kita bisa lihat hasil atau penampakan fisiknya yang seperti saya bahas sebelumnya, yaitu seperti ada gunung, kemudian ada lembah, dan juga daratan-daratan yang lain seperti pulau-pulau seperti itu ya. Nah, itu menurut teori kontraksi. Jadi menyusut, kontraksi menyusut ini perlahan. Nah, karena menyusut perlahan akhirnya muncullah relief-relief atau morfologi dari bumi itu sendiri. Itu kalau menurut teori kontraksi ini. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori apungan benua. Dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1915. Dikatakan bahwa dalam teori ini atau teori apungan benua yang kita sebut dengan teori continental drift theory, dinyatakan bahwa permukaan bumi yang kita lihat saat ini adalah akibat dari pergeseran satu benua besar yang disebut dengan Pangea. Teori ini menjelaskan bagaimana benua-benua yang sekarang ini terpisah-pisah sebelumnya pernah saling berhubungan. Nah, jadi bisa kita pahami di sini bahwa menurut Alfred Wegener ini dikatakan bahwa dulunya memang ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea. Nah, Pangea ini benua besar, satu kesatuan. Jadi semua pulau yang terpisah saat ini semuanya adalah satu daratan. Maka di sini karena ada apungan benua, dikatakan di sini teori apungan benua atau continental drift theory. Di sini berarti bergeser, benuanya bergeser, ngapung gitu ya. Akhirnya terpecah-pecah dan menjadi benua-benua, begitu juga dengan pulau-pulau yang kecil hingga kondisinya saat ini. Ini menurut Alfred Wegener. Apakah kalian percaya atau tidak? Ya, terserah kalian ya. Tapi dari teori ini nanti akan lebih
disempurnakan lagi, banyak ilmuwan-ilmuwan baru yang mempelajari dan disempurnakan, maka terbentuklah teori-teori yang lain. Jadi seperti itu. Kita lanjut, teori yang ketiga ada teori Laurasia dan Gondwana. Ini dikemukakan oleh Edward Schwartz tahun 1885. Dari gambar ini kelihatannya ada yang bagian atas ini adalah Laurasia, yang bawah Gondwana. Laurasia, Gondwana. Yang bawah Gondwana ini yang menjadi cikal bakal di benua-benua bagian selatan, dan ini benua-benua bagian utara. Dikatakan di sini bahwa teori ini mengemukakan bahwa pada masa lampau, jadi waktu itu ya masa lalu ya, bumi ini terdiri dari dua benua yang sangat besar, yakni Laurasia yang terletak di sekitar kutub utara dan Gondwana yang terletak di sekitar kutub selatan. Nah, yang di kutub utara yang Laurasia ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya benua Asia, Eropa dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana yang menjadi cikal bakal terbentuknya benua Afrika, Australia dan Amerika bagian selatan. Jadi kalau menurut teori ini ada dua benua besar, ini yang utara, ini yang selatan, Laurasia, Gondwana. Dua-duanya menjadi cikal bakal terbentuknya benua-benua yang ada saat ini seperti Asia, Eropa, Australia semuanya ya. Tapi terpecah. Kalau yang utara, Laurasia menjadi Amerika Utara, kemudian Asia dan juga Amerika, selebihnya masuk di daerah Gondwana di bagian selatan. Itu menurut teori Laurasia dan Gondwana dari Edward Schwartz. Begitu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada teori pemekaran dasar samudra. Nah, teori ini dikemukakan oleh Harry Hammond Hess tahun 1960. Kita bisa lihat sekilas ya, di sini ada semacam ilustrasi dari teori ini. Di sini ada pergerakan yang disebut dengan pergerakan konveksi. Nah, pergerakan konveksi ini bisa kalian pahami atau bisa diilustrasikan kalau kalian masak air. Masak air itu terjadi penguapan atau mendidih, itu adalah arus konveksi. Nah, itu yang terjadi atau yang diambil dari atau yang diilustrasikan dari teori ini. Dikatakan di sini bahwa di bawah kerak bumi terdapat material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah, terutama di bagian Samudra Atlantik, tepatnya di punggungan tengah samudra yang mengakibatkan terjadinya pemekaran. Jadi proses ini terjadinya di Samudra Atlantik. Ya, waktu itu mungkin yang diamati di sini ya. Kemudian ada punggungan samudra. Oke, kita akan masuk ke gambar yang ini aja. Coba kalian perhatikan. Ini misalkan bagian atas ya di samudra. Di sini ada ritnya atau punggungannya. Di sini adalah pergerakannya, jadi dia terjadi arus konveksi yang mengakibatkan dasar samudra yang di bawah ini ya, dasar samudra ini mengalami pergerakan, bisa jadi saling menjauh, ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, di sini akibatnya yang di atas ya, pulau-pulau yang ada di atas juga ikut bergerak karena dasarnya ini ikut bergerak. Nah, itu untuk teori pemekaran dasar samudra. Jadi sangat berlainan dengan teori apungan benua. Kalau teori apungan benua itu benuanya yang bergerak ya, ngapung gitu. Kalau ini dasarnya. Nah, dasar benua inilah yang menjadi dasar untuk daratan itu dan bergerak saling menjauh karena adanya arus konveksi. Itu menurut teori dari pemekaran dasar samudra dari Harry Hammond Hess. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa kalian pahami ya. Selanjutnya ini teori yang terakhir dalam pembahasan kita, dan teori inilah yang kita pakai sampai saat ini ya, yaitu teori tektonik lempeng atau teori lempeng tektonik. Dalam teori lempeng tektonik ini dikatakan bahwa interior bumi terdiri dari dua lapisan utama, di mana bagian terluarnya terbentuk oleh lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer inilah yang nantinya terbagi dalam lempeng-lempeng tektonik yang kita kenal saat ini. Litosfer terdiri dari kerak bumi dan mantel bagian atas yang memiliki sifat kaku dan padat. Sedangkan di bawahnya atau di bawah litosfer terdapat astenosfer yang meskipun berbentuk padat, dia mampu mengalir dengan kecepatan yang ya tidak cepat, lambat dalam skala waktu geologis karena viskositas dan kekuatan geser yang rendah. Viskositas itu kalau kita cari apa maksudnya ya, semacam kekentalan gitu ya. Jadi kekentalan dari astenosfer itu sendiri. Nah, teori ini sendiri dikemukakan oleh Mackenzie dan Robert Parker. Ini kebetulan yang saya ada fotonya Mackenzie ya, tahun 1967. Dan ini bisa kita lihat contohnya seperti ini.
Nah, kalian bisa pahami nggak gambar yang ini? Ini yang kita bisa banyak dapatkan di Google ya. Kalau kita googling lempeng bumi, munculnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian tidak bingung dengan gambar ini ya. Nah, di sini adalah penampakan pulau-pulau yang ada di bumi atau benua-benua daratan. Nah, Indonesia di mana? Nah, ini Indonesia ya. Nah, di bawah ini ada Australia, kemudian di sini ada Amerika, kemudian Amerika Selatan ya, di sini Amerika Utara, dan di sini ada Afrika, begitu juga dengan Eropa, sambung sampai ke sini. Nah, kurang lebih di sini dikatakan ada sekitar 7 lempeng utama, dan itulah yang mengakibatkan adanya gempa bumi atau getaran-getaran yang mengakibatkan ada wujud fisik seperti adanya gunung dan juga lembah, atau kita bisa bilang antikline dan sinkline. Ada yang naik, ada yang turun, cekungan gitu ya. Itu semua karena aktivitas lempeng tektonik. Nah, karena lempeng ini, dari teori ini ya, kita bisa lihat lagi contoh yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari lempeng-lempeng yang ada di bumi kita. Kita bisa ambil contoh, saya coba zoom ya, bisa enggak zoom ini? Oh ya bisa, tapi maksimal segini. Nah, ini Indonesia. Indonesia terdiri dari 3 lempeng. Kelihatan nggak ya di sini? Kalau nggak kelihatan, saya pakai yang tadi aja. Saya kembalikan dulu. Nah, di Indonesia ini ya, nah, saya zoom sedikit. Di Indonesia ada 3 lempeng yang kita ketahui. Ada lempeng Australia, ada lempeng Pasifik, dan juga di sini lempeng Eurasia. Kalau Filipina Pak, kalau Filipina tidak sampai ke Indonesia sini ya. Kalau mungkin dampaknya mungkin bisa aja, tapi kebanyakan karena 3 lempeng ini. Jadi kalau ditanya Indonesia berada di berapa lempeng? 3 lempeng. Lempeng apa? Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Itu kalau menurut lempeng ini. Dan 3 lempeng itulah yang mengakibatkan Indonesia banyak dilanda gempa, banyak muncul gunung-gunung api, sampai berderet dari Sumatera, Jawa, sampai lurus ya, sampai ke Asia, itu yang disebut dengan sirkum Mediterania atau sirkum Mediteran. Dan di sini ada lagi ya, coba kalian perhatikan di sini, terus nyambung dari Papua sini sampai Maluku, ada banyak gunung, Nusa Tenggara di sini. Nah, itu juga disebut dengan sirkum Pasifik. Jadi ada 2 jalur pegunungan. Itu semua akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, kalau dari teorinya ya teori tektonik lempeng ini. Jadi seperti itu ya. Ini kalau diberi warna lebih mudah ya dipelajari. Kalau seperti ini, yang seperti ini kayak lebih sulit aja. Tapi ya sama aja ya. Di sini ada lempeng-lempengnya yang utama. Jadi banyak. Lalu apakah lempeng ini tetap? Ya tentu saja tidak. Kalau yang saya tahu dari orang geologi itu, lempengnya pasti ada sub-subnya, lebih kecil lagi. Tapi secara garis besar, lempeng utamanya itu sekitar 7 kalau tidak salah ya, yang ada. Nanti baru diikuti dengan sub-sub lempeng yang kecil-kecil, karena mungkin banyak faktor sehingga ada lempeng-lempeng yang lebih kecil lagi. Itu untuk teori lempeng tektonik atau tektonik lempeng. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, dari gambar ini coba nanti kalian amati lah ya. Kalian bisa browsing juga di Google, ini alamatnya di bawah ini, saya dapat dari Wikipedia. Nanti bisa kalian amati dan pelajari. Oke, saya rasa video kali ini begitu dulu ya. Kalau memang ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau memang videonya dirasa bermanfaat, bisa di like. Kalau enggak bermanfaat, enggak suka, jelek gitu ya, dislike aja, enggak masalah. Kalau dirasa memang oke untuk disebarkan, silakan kalian sebarkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.